Call a friend. Efisien nggak? Efisien, tapi ini yang kita harus sadar. Pelan-pelan otak kita literally di training untuk nggak betah sama satu hal lebih dari beberapa detik. Dan ini bukan opini pribadi doang. Michael Gerlich dari SBS Swiss Business School, riset ke 666 partisipan, ya angkanya pas banget. Dia ukur seberapa sering mereka pakai AI dan seberapa sering mereka cognitive offloading. Ujung-ujungnya, berapa skor critical thinking mereka. Hasilnya nih ya, semakin sering orang pakai AI, skor critical thinkingnya semakin terjun bebas, konsisten, kuat, dan nggak bisa dibantah. Kalian lihat sendiri researchnya. Dan yang paling parah sebenarnya di usia 17-25 tahun. Karena itu dependensinya paling tinggi. Itu di momen-momen kalau kita nggak asah otak kita, kelewatan jendela paling penting untuk kita mengasah critical thinkingnya. Mayoritas tuh ngerasa makin pintar dibantu sama teknologi, tapi kapasitas otak kita pelan-pelan dibantai. Bang, emang salah pakai AI? Enggak, gue pakai AI setiap hari, berjam-jam. Tapi ada dua perbedaan yang krusial banget. Satu, orang yang menggunakan AI untuk menggantikan dia berpikir. Orang yang nge-offloading kognitifnya, meminta AI untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kubu kedua, orang yang pakai AI sebagai leverage, sebagai pengalih. Bisa aja gampang untuk gue nggak mikir dari AI-nya selesain kerjaan gue. Tapi ada habit yang gue tetap memaksa diri gue berpikir lebih tinggi lagi, biar hasil AI-nya lebih bagus lagi. Ini kayak analogi punya kalkulator. Kalian bisa kali tambah pangkat semuanya. Tapi kalau misal kalkulator itu nggak ada, masih bisa nggak perkalian pembagian dan perpangkatan? Dan hal ini ternyata dampak ke ekonomi kita masa depan. Dunia kita 10-15 tahun ke depan itu bakal kepecah ke dua tipe manusia. Tipe A yang pakai AI sebagai leverage, logikanya kuat, critical thinkingnya tajam. AI bikin kerjaan mereka 10 kali lipat lebih cepat, lebih bagus, makin produktif, makin dominan, makin nggak bisa diganti. Tipe B yang pakai AI sebagai pengganti otak, yang kalau nggak ada AI tiba-tiba mereka nggak bisa kirim draft email yang tone-nya profesional. Ini kubu manusia